Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqa al-hadis kitabullah wa khaira al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kesehatan ya, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan saleh, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita melanjutkan aktivitas kita di akhir pekan, yaitu menuntut ilmu. Ya, kita menuntut ilmu sebagai jalan kita agar nanti Allah mengantarkan kita ke surga. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan." Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Allah, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, yang dia tegak di atas ilmu, dia pergi menuntutnya, dia bersiap-siap, dia mandi, dia persiapkan alat-alatnya, kemudian dia perjuangkan perjalanannya, maka apa yang terjadi? Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Emangnya jalan menuju ke surga sulit Kak Yogi? Wah, sulit banget teman-teman. Ya, surga itu nggak gampang diraih. Jalannya itu sulit. Ih, kayak gimana ngada-ngada aja. Emangnya kayak Yogi tahu? Nah, kan kita pernah dikabarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nih orang yang hampir masuk surga, teman-teman sekalian. Ya, sehingga antara dia dengan surga tinggal satu jengkal lagi, tapi catatan amalnya mengabarkan dia masuk ke neraka. Akhirnya masuk ke neraka. Ya, dia sudah beramal sepanjang hidupnya. Dia sudah saleh, sholat juga sudah. Akan tetapi catatan amalnya mengantarkan atau di akhir amalannya dia melakukan kesalahan sehingga memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Ini kabar buat kita bahwasanya jalan menuju surga itu butuh perjuangan, teman-teman sekalian. Maka teman-teman hendaknya bersabar di atas ilmu. Teman-teman bersabar ketika belajar ya, walaupun capek, walaupun bosan, apalagi belajarnya online, ketawa di rumah sendiri, ya kan? Senyum juga senyumnya sendiri, nggak dilihatin sama teman-teman, ya apa? Ya, kita akan pelajari. Nah, setelah ini teman-teman akan tahu, ternyata walaupun belajar online, kita tetap mendapatkan keutamaan insya Allah. Teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, kan
hampir 1 tahun ya virus atau wabah corona ini menyerang manusia. Kan Kak Yogi teringat 1 tahun yang lalu itu bulan Januari seperti ini, Kak Yogi masih kajian offline. Teman-teman juga sekolahnya masih offline kan setahun yang lalu ketika bulan Januari. Ya, Kak Yogi ingat banget, Kak Yogi kalau pagi ngajar bahasa Arab, sore ngajar bahasa Arab di Beludak, terus habis itu sekolah juga masih offline. Ya, Kak Yogi masih sempat ngisi kajian waktu tahun lalu di akhir bulan Januari Kak Yogi sempat ke Makassar bertemu dengan teman-teman di Makassar. Ya, kemudian bulan 2 masih sempat bertemu dengan teman-teman yang ada di Bandung. Pas bulan 3 ya mulai masuk ancaman. Katanya ada virus. Ada virus yang berbahaya. Ya, ada virus yang bisa menyebar dengan cepat. Sehingga akhirnya satu persatu semuanya dilarang. Betul nggak? Ya, mulai bulan Maret tahun lalu itu sekolah mulai diliburkan. Pada awalnya kalian bilang, hore, sekolahnya libur. Ya kan? Senang, gak masuk libur. Berlalu 1 minggu, berlalu 2 minggu, berlalu 1 bulan, sampai akhirnya ketemu bulan Ramadan. Ya enggak? Tahun lalu ya. Habis bulan Ramadan, katanya nanti virus coronanya habis Lebaran selesai. Berlalulah Lebaran. Sampai ketemu bulan haji. Belum juga berlalu. Katanya nanti akhir tahun selesai virus coronanya. Ternyata bulan Desember virus dan wabah coronanya malah bertambah. Apalagi hari ini kita tahu adik-adik, orang-orang dekat yang kita kenal banyak yang terkena wabah corona ini. Ya, ada ustadz-ustadz yang kita kenal baik ternyata terkena virus ini. Yang tadinya kita menyangka virus itu jauh sekali, hari ini virusnya itu begitu dekatnya. Ya, sehingga hampir 1 tahun kita belajar secara online. Ya, walaupun ini kehidupan baru buat kita, cara yang baru dalam menata kehidupan kita, baik itu dari segi kehidupan biasa ataupun belajar, yang adik-adik harus pahami adalah walaupun kita menuntut ilmu secara online, ya, tetap harus ada adab yang diperhatikan oleh kita semuanya. Ya, kenapa Kak Yogi? Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, nah hafizahullahu taala berkata, ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, bukan Syekh Saleh Utsaimin ya sayang ya. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan, man la yukrimul ilma, ya, man barang siapa la yukrim al ilma, barang siapa yang dia tidak menghormati ilmu, la yukrimuhul ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya, maka ilmu pun tidak akan menghormatinya. Kenapa? Karena walaupun kita ini belajarnya online, nulis juga dilihatnya secara online, teman-teman lagi sakit perutnya juga online, ada di rumah, ya, tinggal ke kamar mandi sendiri, ya, pengen buang air kecilnya juga online, ya, semuanya online, ya. Tetap pada kenyataannya majelis yang hari ini sedang kita laksanakan adalah majelis ilmu, teman-teman. Sehingga tetap harus memperhatikan adab.
Ya, tidak diragukan lagi teman-teman sekalian. Walaupun kita majelisnya online, dengan izin Allah, kita tetap dikerumuni oleh para malaikat. Bukankah hari ini teman-teman sedang menyimak dengan baik? Nah, bukankah hari ini teman-teman bersama kolam pulpen? Tuh, Fahma langsung menunjukkan. Ya, bersama pulpen. Bukankah hari ini teman-teman bersama buku? Iya, bersama buku sambil mencatat. Ya, maka inilah majelis ilmu, teman-teman. Ya, inilah majelis ilmu, kata Syekh Abdullah As-Sulmi hafizahullah taala dalam sebuah muhadarahnya. Ya, beliau mengatakan ini tetap dikatakan sebagai majelis ilmu. Apa yang teman-teman sedang lakukan hari ini, walaupun di belakangnya ada emak yang ayo belajar yang benar. Ya, walaupun di belakangnya ada bapak yang kalau nggak benar ntar belajarnya digetok dari belakang. Misalkan ya, tetap teman-teman. Kalian dari rumah, inilah majelis ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Ya, inilah majelis ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya, inilah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, innamal ilmu muwahabun yu'tihi Allahu man ahabba min khalqihi. Sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dia sukai dari ciptaannya. Ini hadiah nih. Ya. Dan hari ini Allah berikan ilmu kepada 240 anak yang hadir ke sini beserta teman-temannya. Ya. Allah sedang rezekikan ilmu kepada kalian. Kalian duduk rapi, apalagi ada adik sama kakak. Siapa yang belajar adik sama kakak di sini? Ada? Ya, bareng-bareng, ramai-ramai. Masya Allah. Ya, ini rezeki dari Allah. Ini anugerah dari Allah. Di saat sebagian anak, ngapain belajar? Belajarnya online lagi, belajarnya online. Nggak mau. Enakan mainan sepeda. Padahal di luar sana virusnya lagi keliling-keliling, ya kan? Virusnya lagi banyak banget, teman-teman sekalian. Maka, Masya Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang diberikan pada hari ini. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari nasihat tadi, ya, kata Syekh Shalih Utsaimin, man lam yukrim al-ilma man la yukrim al-ilma la yukrimuhu al-ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, tidak beradab ketika menuntut ilmu, tidak menghormati ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Maka kita pelajari nih teman-teman. Gimana sih adabnya agar kita selalu mendapatkan manfaat dan selalu ditemani oleh malaikat ketika kita belajar. Ya, nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diragukan lagi bahwasanya niat yang paling besar ketika menuntut ilmu adalah niat, ya teman-teman ya. Oke, poin terbesar adab menuntut ilmu sekalipun online ya tetap harus dengan niat yang ikhlas ya, dengan niat yang ikhlas. Nah, dengan niat yang ikhlas. Ya, jangan sampai teman-teman merasa teman-teman ke sini terpaksa. Ya, dipaksa ke Yogi harus ngaji. Ya, padahal aku hari libur ini ingin bermain, misalkan. Kayak gini mau tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman ikhlas nggak belajarnya hari ini? Ikhlas. Oh, Atia langsung menjawab ikhlas. Masya Allah, syukron. Teman-temannya lain gimana? Mas Adelin, ikhlas nggak Mas Adelin Nazura?
Masya Allah. Apalagi nanti Mas Adlin juga harus belajar lagi habis zuhur ya. Masya Allah. Nah, keikhlasan itu perlu teman-teman. Kalau kita tidak ikhlas, apalagi belajar dalam keadaan tertekan jiwanya, ya pengen bangun, di belakang ada emak yang lagi melotot misalkan. Takut ntar ya, kalau bangun ntar kata Umi, nggak boleh, belajar dulu. Kalau jiwanya tidak ikhlas, tertekan, ya maka ilmunya tidak akan didapat teman-teman. Ya, dan juga apabila dia belajar, akan tetapi dia hanya meminta nilai dari manusia. Misalkan dia belajar supaya dikasih penghargaan, dia belajar supaya dikasih bintang, misalkan. Maka berhati-hati, sebab apabila kita belajar tetapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, supaya dapetin pujian, supaya dibilang keren, supaya dibilang rajin sama manusia, maka nanti ancamannya adalah azab api neraka. Ya, ancamannya azab teman-teman sekalian apabila kita tidak ikhlas. Ya, dan ikhlas itu adalah perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah ya kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan dibersihkan hatinya. Lihat jadwal. Wah, jadwal MT Khadijah besok kajian jam 10, adab menuntut ilmu online. Aduh, besok belajar ikhlaskan niatnya. Nggak usah dipamer-pamerin sekampung. Woi, woi, saya mau belajar, woi, woi, woi. Ya, apalagi, oh, nih aku belajar. Woi, 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 penonton, penonton. Saya mau belajar nih, saya mau belajar. Ya, nggak perlu teman-teman. Amalan yang kita lakukan, ya, amalan yang kita lakukan itu sudah ada yang menilainya kok. Tenang aja dan tidak akan terluput. Walaupun di sini yang hadir itu 244 anak, tetap terlihat satu persatu. Siapakah yang maha melihat, teman-teman? Allah. Ya, dikasih pahala satu-satu. Ya, dikasih semuanya rata. Dari yang di Cibubur, Jakarta, Bandung, Ciputat, Tangsel, Bali, Ponorogo, Sidoarjo di sini semuanya Allah kasih, teman-teman. Jangan khawatir. Karena Allah itu maha melihat. Ya, jangankan yang terlihat seperti kalian yang ada jenggotnya, yang ada kerudungnya. Jenggotnya belum ada ya. Yang pakai kerudung, yang pakai peci yang kelihatan, apa yang ada di dalam hati aja Allah tahu. Maka jangan khawatir. Ya, cukuplah kita meminta nilai dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niatnya. Ya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bilang, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ya, hari Senin nih nanti kalian sekolah. Siapa yang sekolahnya masih online? Ya, sebagian masih online ya. Kalau di kampung Kak Yogi di Bengkulu itu sudah offline ternyata. Ya, teman-teman sekolahnya masih online. Alhamdulillah. Nah, nanti hari Senin, walaupun sekolahnya online, tetap punya niat. Besok aku bangun pagi, siap-siap, mandi, aku mau belajar online. Tetap pasang niat. Jangan sampai, alah udah sama aja. Belajarnya di rumah ini, santai aja. Jangan. Teman-teman tetap punya niat yang kuat, niat yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu kalian dalam belajar. Kemudian teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, yang kedua adalah
Oke. Yang kedua adalah siapkan. Nah, siapkan fasilitas yang nyaman. Yang nyaman. Siapkan fasilitas yang nyaman ya untuk belajar ya. Sebelum pelajaran dimulai, mulai dari apa teman-teman? Contohnya buku udah siap ya. Buku sudah siap. Apalagi teman-teman? Pensil, pulpen ya. Pensil, buku, pensil, pulpen, kitab ya. Tadi buku tulis maksudnya ya. Kitabnya, apalagi teman-teman sekalian? Mejanya ya, buku, pensil, meja ya. Dan yang tidak kalah penting hari ini, fasilitas yang paling penting adalah kekuatan atau fasilitas internetnya ya. Pastikan fasilitas internetnya kuat teman-teman sekalian ya. Dan usahakan ketika di rumah kita mengorbankan sedikit rezeki untuk memasang apa namanya teman-teman? Wifi, betul nggak teman-teman? Ya, Wifi agar kekuatan internetnya, agar pesan-pesan yang terdengar dari luar sana bisa masuk jelas ke kita. Ya, jangan sampai kita rela beli sesuatu yang mahal-mahal untuk kehidupan kita. Ketika memasang WiFi untuk belajar tidak mau. Ini terbalik teman-teman. Ya, teman-teman usahakan untuk memuliakan ilmu. Pasang WiFi yang kuat sehingga ketika belajar suaranya nggak serem. Suka begitu ya, suaranya keputus-putus ya. Mau keputus suaranya. Ntar kayak Yogi lagi ngomong baru tanya. Ya, suaranya lama nyampainya ya. Kenapa? Karena kekuatan internetnya kadang lemah. Itu kita sudah berusaha ya, sudah berusaha saja terkadang internetnya masih gangguan, betul nggak? Ya, apalagi yang tidak berusaha, teman-teman sekalian. Maka utamakan dulu fasilitas. Ya, kan Kak Yogi juga belajar sama teman-teman. Ya, Kak Yogi itu belajar masih kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat. Kak Yogi belajar seharian. Itu kalau internetnya lemah sedikit aja tuh Kak Yogi sampai pusing teman-teman. Kenapa? Soalnya kalau misalkan terputus, Kak Yogi nggak bisa mendengarkan suara syekhnya, nggak bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Misalkan kita lagi membahas satu buku, kemudian internetnya terputus, ya Kak Yogi akan tertinggal dengan pelajaran. Aduh, ruginya minta ampun deh. Maka teman-teman, yuk kita muliakan ilmu dengan melengkapi fasilitas. Mau belajar, pulpen udah siap, truk. Mau belajar, buku udah di sebelahnya, truk. Mau belajar, mejanya juga sudah rapi, truk. Mau belajar, internetnya sudah dipastikan lancar, sip. Jangan sampai nanti pas lagi belajar, mana sih mak? Masa? Mak, ini mak, pensil aku mana coba mak? Ya, jangan adik-adik sekalian. Boleh ya, adik-adik harus sudah siap ketika sekolah, ketika belajar, pastikan semuanya lengkap. Ya, buku yang akan dipelajari hari ini sudah ada, di meja, tuh, ditaruh. Wah, pulpen, oh iya sudah ada, pensil sudah ada, udah dicek dulu. Oh iya, siap, udah siap, semuanya udah lengkap, udah. Jangan lupa kopi.
Masya Allah. Emang aku ngopi, Kak? Enggak lah ya. Teman-teman, kalau kita siap, insya Allah kita akan nyaman dalam belajar. Bayangin coba, teman-teman lagi nyatet, lagi belajar, tiba-tiba pensilnya nggak ada, pulpennya nggak ada, penghapusnya nggak ada, bukunya nggak ada. Ya, jadi pusing teman-teman sekalian. Akhirnya, pas ditanya sama bu guru, nah, tadi belajar apa, hayo? Belajar pusing bu, nggak ada alatnya, misalkan. Ya, jangan teman-teman sekalian. Teman-teman, yuk kita disiplin, yang rajin, siapkan alat tulis sebelum kita bertempur. Ya, yang ketiga, adab kita dalam belajar online, teman-teman sekalian, yang kayak dicintai karena Allah, sama dengan belajar offline, yaitu mendengarkan, ya, mendengar, ya, mendengarkan, materi, mendengarkan materi, mendengarkan materi dengan materi ya teman-teman ya, mendengarkan materi dengan cermat, mendengarkan materi dengan cermat, ya, mendengarkan materi dengan ini cer ya teman-teman ya, cermat. Maksudnya apa sih Kak Yogi? Ya, apa yang dimaksud dengan mendengarkan materi dengan cermat? Oke. Sekarang teman-teman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika belajar online sedang berlangsung, banyak di antara kita yang sibuk dengan apa yang ada di sekitar kita dan tidak fokus ke materi. Ya, lagi belajar online dipanggil sama temannya, "Main yuk." Akhirnya di-mute dulu sama kalian, akhirnya kalian bermain. Ya, videonya tetap ada di sini. Kalian entah kemana. Ya, kalian yang nggak tahu lagi ngapain. Ya kan? Apa handphonenya, kemudian laptopnya dibiarkan menyala. Ya kan? Materinya ditinggal. Dan ini cuma bisa dilakukan ketika belajar online. Betul nggak? Coba teman-teman ketika lagi ada di kelas offline di sekolah, bu gurunya lagi, ayo anak Saleh, perhatikan ya, ini warna apa? Warna merah bu guru, benar. Ini warna apa? Ini warna biru bu guru, benar. Sambil digetok, ya. Itu kalau belajar offline teman-teman. Ya kan? Kalau belajar offline, teman-teman nggak akan bisa kabur. Ibu gurunya lagi bertanya, kalian tiba-tiba keluar kelas, bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Kalian nggak bisa. Bu gurunya lagi, nah, 1 tambah 1 berapa? Yo, coba dijawab, pinter. Nah, misalkan, ini huruf apa, nak? Ya, ba, misalkan kata kalian di kelas. Nah, ketika itu kalian nggak mungkin kabur, nggak mungkin kalian nggak mendengarkan pelajaran bu guru. Tapi selama belajar online, ya ibu gurunya lagi nerangin, nah ini huruf apa nak? Kaliannya lagi ngobrol lah, kaliannya lagi main lah, kaliannya lagi mandi lah, ya itu ketika kita belajar online teman-teman sekalian. Maka yang teman-teman harus lakukan adalah dengarkan materi dengan cermat. Tunggu sampai selesai teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya niat yang kuat, belajar misalkan, belajar matematika dari jam 10 sampai jam 11. Maka dari jam 10 sampai jam 11 nggak ada kegiatan lain kecuali belajar. Ya, walaupun ada yang ngajak main, walaupun ada yang ngajak jalan-jalan, ntar dulu. Aku lagi mendengarkan
materi. Ya, aku lagi mendengarkan materi yang disampaikan sama Bu Guru. Ya, kalau aku nggak dengerin sekarang, maka aku akan ketinggalan pelajaran. Itulah sikap menuntut ilmu yang benar, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan, apalagi sih adab yang harus diperhatikan oleh kita semuanya? Nah, adab yang keempat, ya, adab yang keempat adalah tentang pakaian, teman-teman sekalian. Dan ini yang kadang-kadang terlalaikan oleh kita. Berpakaian, nah, berpakaian, nah, berpakaian, pakaian. Betul nggak sih? Berpakaian, benar ya? Berpakaian yang rapih, teman-teman sekalian. Nah, kayak Ogi yakin hari ini langsung banyak yang nutup videonya nih. Ya, kenapa Kak? Nah, ini yang banyak terjadi, teman-teman sekalian. Semoga Allah melindungi kita semuanya ya. Berpakaian yang rapi. Baik. Ketika kita belajar online, betul, kita nggak terlihat semua badan kita. Kayak Yogi cuma bisa melihat kepala, ya. Kayak Yogi cuma bisa melihat kepala sampai setengah badan sini, ya. Nah, qadarullah wa masya'a fa'ala dan syar'i, ya, rapih dan syar'i maksudnya. Berpakaian yang rapi dan syar'i. Sebagian teman-teman, ya sebagian teman-teman menganggap belajar online kan nggak dilihat, ya akhirnya dia tidak mempersiapkan pakaiannya yang semestinya, ya dia tidak mempersiapkan baju yang seharusnya dia pakai ketika dia sedang menuntut ilmu, ya pakai kaos, yang perempuan nggak pakai jilbab misalkan, nah jangan teman-teman, ya. Nah, ada yang pakai koko tapi bawahnya celana pendek. Ya, masya Allah. Tetap pakai pakaian panjang teman-teman. Tetap pakai jubah nih, kayak Yogi. Ya, kayak Yogi pakai jubah. Walaupun kayak Yogi nggak dilihat sama teman-teman. Ya, teman-teman nggak tahu ini jubah atau baju biasa. Ya nggak? Tapi kita beradab, kita nggak mau dilihat sama orang-orang di sini. Kita itu memuliakan ilmu, teman-teman. Ya, Kak Yogi pernah ada teman Kak Yogi, qadarullah, ketika itu beliau pakai kaos, teman-teman sekalian. Ya, dia pakai kaos. Kemudian ditanya sama syekhnya, antum kenapa pakai baju kaos? Ya, kata syekhnya, ini mukhalifan lil ilmi. Ini menyelisihi ilmu. Ini tidak sesuai dengan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu bajunya rapi, ya wangi, harum, tetap pakai parfum teman-teman. Gak lagi pakai parfum, walaupun cuma di rumah doang, ya. Walaupun cuma di rumah, tetap aja pakai parfum, nggak apa-apa. Ya, kita yang nyium sendiri. Aduh, enak. Ya, nggak ada yang mencium, nggak apa-apa teman-teman. Ya, yang penting kita tetap berpakaian rapi. Yang laki-laki kalau udah pakai baju kokoh, jangan pakai celana kolor bawahnya. Ya, bawahnya pakai celana panjang tetap atau pakai sarung misalkan kalau nggak mau repot ya. Yang perempuan tetap pakai jilbab. Ya, jilbabnya tetap dipakai, apa kerudungnya tetap dipakai. Karena ada beberapa kejadian, qadarullah wa masya'afa'ala, ketika dia lagi belajar, dia niatnya nggak mau menghidupkan video. Videonya kepencet. Ya, pas videonya kepencet, wah, pakai kolor doang gitu ya. Wah, nggak pakai baju muslim, misalkan. Yang kasihan lagi kalau yang terbuka videonya itu perempuan, teman-teman sekalian. Ya, terkadang terbuka videonya dia tidak pakai jilbab. Terkadang terbuka videonya dia belajar lagi tiduran. Ya, lagi tiduran nggak pakai jilbab. La haula wala quwata illa billah. Ya,
apalagi rambutnya masih acak-acakan. Ya, maka dari itu teman-teman, tetap berpakaian sopan, tetap berpakaian rapi, ya, tetap pakai kerudungnya, tetap pakai jilbabnya, tetap mandi, tetap berwangi-wangian, ya, tetap rapi sisiran, ya, rambutnya tetap dalam keadaan mantap, bajunya dalam keadaan bersih, terutama tentang auratnya juga teman-teman sekalian. Ya, pastikan semuanya tertutup. Pastikan auratnya benar-benar tertutup. Apalagi yang akhwat nih kayak Gibi pesan banget sama teman-teman. Ya, walaupun belajar online, tutup auratnya. Ya, dan pastikan kalian meletakkan posisi handphone atau kamera itu tidak dilalui oleh keluarga. Paham ya? Nih, seperti Kak Yogi. Kak Yogi belajar seperti ini, belakangnya udah nggak ada tembok, ini semuanya kayak gitu tutup. Ya, sehingga tidak mungkin dilalui oleh orang, karena khawatir nanti ada orang, karena di rumah kan, kalau di rumah kan nggak wajib pakai jilbab, ya nggak? Ya, emak kita kalau di rumah pakai jilbab nggak? Nah, emak kita kalau di rumah pakai jilbab nggak? Nggak mungkin, kecuali ada orang atau ada tamu. Ya, bapak kita yang kalau di luar pakai celana agak panjang, di rumah bisa aja pakai celana pendek, pakai kolor, betul nggak? Nah, caranya teman-teman, hadapkan handphone ataupun laptopnya itu ke tempat yang tidak akan dilalui oleh orang. Ya, Kak Yogi mendapati beberapa ketika Kak Yogi sedang mengajar, Kak Yogi mendapati ada anak yang belajar terus kemudian terlihat uminya di belakangnya. Langsung Kak Yogi keluarkan. Ya, Kak Yogi mau bilang apa lagi teman-teman sekalian? Ya, kalau Kak Yogi menegurnya, Kak Yogi nggak enak, malu nantinya, ya kasihan. Makanya langsung Kak Yogi keluarkan biasanya. Kalau sudah dikeluarkan dari akun Zoom, nih seperti ini, yang Kak Yogi pahami ya teman-teman. Kalau teman-teman Kak Yogi keluarkan nih, teman-teman bisa masuk lagi nggak? Nggak bisa. Ya, teman-teman nggak bisa masuk lagi, kan rugi ya. Makanya teman-teman jangan lupa tetap berpakaian rapi, ditambah dengan syar'i tadi tambahan dari Ummu Ahmad, ya, berpakaian yang rapi dan syar'i, tetap menutup auratnya, ya, tetap jilbabnya yang panjang, ya, menutupi dadanya, tetap teman-teman yang laki-laki pakai baju koko, tapi bawahnya pakai celana panjang ataupun sarung, jangan pakai kolor kalau mau main bola. Ya teman-teman ya, kita bukan mau main bola, ya enggak, kita mau apa, mau ngaji, mau menuntut ilmu. Kalau kita memuliakan ilmu, berpakaian rapi, sopan, ganteng, masya Allah, cantik, jilbabnya lebar, ini menunjukkan kita itu masya Allah memuliakan ilmu, teman-teman sekalian. Ya, 4 poin yang Kak Yogi berikan kepada kalian. Dan poin yang kelima, ya, poin kelima yang harus Kak Yogi sampaikan kepada kalian adalah jangan bermain jangan bermain gadget, HP, laptop, tab, dan teman-temannya ya. Jangan bermain gadget, ya, yang dapat mengganggu konsentrasi belajar kita. Ya, maksudnya gimana Kak Yogi? Masya Allah teman-teman, teknologi zaman sekarang nih, Kak Yogi seolah-olah sedang melihat kalian. Ya, mungkin nggak Kak Yogi yang sedang seperti ini sambil mainan game? Mungkin nggak? Dalam satu laptop, bisa nggak Kak Yogi main game sambil belajar? Bisa. Ya, teman-teman seperti ini, pura-pura lagi kajian, terus teman-teman tutup videonya, terus teman-teman tambah tab baru, tambah ruang baru, kemudian teman-teman buka game, bisa. Ya, sampai-sampai Kak Yogi pernah mendapati anak
Kak Yogi lagi menerangkan pelajaran, dia asik main game online, teman-teman sekalian. Waliyadzubillah. Apakah ini punya adab, teman-teman? Duh, menyedihkan sekali, teman-teman ya. Gurunya sedang berbicara, gurunya sedang menyampaikan pelajaran, dia main game gol, wah, ya, masya Allah, ya, ini jauh sekali dari rahmatnya malaikat. Kira-kira malaikat mau nggak menemani dia, teman-teman sekalian? Mau ya. Bagaimana mungkin malaikat mau menemani? Sedangkan dia sendiri tidak mempunyai adab, teman-teman sekalian. Ya, dia tidak beradab terhadap ilmu itu sendiri. Dia tidak memuliakan ilmu. Ya, ilmunya lagi mau datang sama dia, lagi disampaikan sama syekhnya, lagi dioper. Dianya yang menolak. Dia sambil mainan game, atau dia sambil WA, atau dia sambil apa, sambil apa, sambil apa, sambil apa, sambil apa. Ya, sambil bermain game, gamenya banyak banget lagi. Ya, waliyadzubillah. Maka ini tidak boleh, teman-teman. Ketika teman-teman lagi belajar, jangan buka apapun. Ya, cukuplah sarana Zoom atau WA atau Google Meet saja yang terbuka untuk fasilitas belajar. Selebihnya tidak ada. Ya, selebihnya tidak boleh dibuka. Ada game, nantikan gamenya. Ya, akhirkan atau kalau perlu tinggalkan, teman-teman sekalian. Konsentrasilah pada belajar. Ya, rugi teman-teman sekalian ketika teman-teman belajar tapi meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Ya, Kak Yogi pernah pas lagi ngajar, Kak Yogi tahu nih, ini anaknya pasti lagi mainan game nih. Setelah Kak Yogi menerangkan panjang lebar, Kak Yogi suruh baca dia. Ayo nak, coba baca nak. Hah? Iya Kak Yogi, baca. Baca apaan Kak Yogi? Baca yang mana Kak Yogi? Aduh, langsung Kak Yogi tepuk jidat. Ya, udah diterangin 1 jam pelajarannya, terus yang teman-teman lain itu sudah baca. Ketika Kak Yogi menyuruh anak yang lagi main gadget ini, kata dia, "Ya Kak Yogi, ya, yang mana? Yang mana ya? Tadi dulu Kak Yogi, aku ambil buku dulu." La haula wala quwata illa billah. Ya, berarti dia tidak siap, teman-teman. Ya, berarti dia main gadget. Jadi, teman-teman, hari ini tuh kalian boleh pegang handphone karena keadaan, ya, bukan karena sayang, bukan karena keadaan. Adapun kalau sayang, Kak Yogi yakin Umi dan Abi itu nggak mau kasih kalian handphone, betul nggak? Ya, karena handphone ternyata merusak mata, belum lagi banyak dosa yang ada di dalamnya, mainan game, kemudian ada gambar-gambar yang tidak boleh dilihat oleh mata. Ya, banyak sekali dosa di sini teman-teman sekalian. Ya, makanya dulu kalau sebelum ada virus corona, apa yang dilakukan sama Umi dan Abi? Sebelum ada virus corona. Nah, jangan mainan HP ya, betul nggak? Betul ya. Pas ada virus corona. Nah, nih, emak beliin HP baru. Belajar yang rajin ya. Gitu. Ya, pas udah ada virus corona. Nah, nih, tadi emak beli yang bagus. Belajar yang rajin ya. Nggak megang HP sehari aja ditanyain sama emak. Nah, kok hari ini HP-nya nggak dinyalain? Ayo cepat buka lagi HP-nya. Ya, semenjak ada virus corona, teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman, kalianlah yang bisa menjaga. Ya, setan itu akan selalu mengganggu kalian. Ya, setan itu akan terus menggoda kalian agar kalian jauh dari yang ilmu, teman-teman sekalian. Maka dari itu, ya, perhatikanlah adab-adab ini. Ini yang Kak Yogi rasa harus Kak Yogi sampaikan. Ya, 5 poin ini menjadi titik penting bagi kalian ketika kalian sedang belajar online. Ya, ingatlah pesan dari Syekh Al-Utsaimin tadi, beliau mengatakan ya, man la yukrim al-ilma, ya, man la
yukrim al-ilma la yukrimuhu la yukrimuhu al-ilmu. Barang siapa yang tidak beradab dan tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Ya, maka untuk memuliakan ilmu seperti apa, Kak Yogi? Apa yang harus aku lakukan? Ini yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah ikhlaskan niatnya. Ya, jangan terpaksa atau jangan tujuannya untuk pamer, untuk ria, apalagi ntar dipamer-pamerin ke teman-teman, nggak boleh teman-teman sekalian. Ya, kemudian siapkan fasilitas yang nyaman, buku, meja, pensil, internetnya sudah siap, ya, semua untuk ilmu berikan yang terbaik. Jangan yang murah-murah, yang mahal. Kayak Yogi bilang. Kenapa? Karena kalau mahal biasanya baik. Ya, nggak apa-apa. Nanti apa yang kita keluarkan untuk ilmu teman-teman sekalian Allah gantikan dengan rezeki yang banyak. Ya, sediakan fasilitas terbaik, buku, jangan buku yang harganya murah, tapi yang harganya bagus, agar nanti tulisannya bagus, yang kertasnya bagus, pensil, usahakan pensilnya yang nyaman, yang membuat tulisan jadi bagus, meja, usahakan mejanya yang bagus, tidak apa-apa, halal. Ya, ini pembelanjaan harta yang halal, teman-teman sekalian. Ketika kita memuliakan ilmu dengan fasilitas yang nyaman, ya, maka Allah akan gantikan. Ya, teman-teman kalau nanti teman-teman sudah kuliah misalkan. Kalau teman-teman nanti kuliah misalkan tentang agama Islam, teman-teman akan membeli buku-buku. Ya, ada buku cetakan misalkan dari negeri Arab Saudi, itu harganya lebih mahal, betul. Tapi Masya Allah, enak sekali dibacanya, nyaman ketika membacanya. Ya, apapun fasilitas ilmu, teman-teman muliakan. Meja bagusin, dihias mejanya supaya nyaman. Ya, tas yang bagus tasnya supaya kalian ke sekolahnya juga senang. Ini tidak apa-apa. Tapi tentu melihat kondisi Abi dan Umi serta tidak berlebihan. Apa maksudnya berlebihan, Kak Yogi? Ya, kata Kak Yogi beli pensil yang mahal. Aku mau beli pensil dari emas. Waduh, pensil dari emas? Jangan. Ya, kalau ini berlebihan. Yang Kak Yogi maksudkan adalah pensilnya yang nyaman, tidak mudah patah. Ya, terlihat jelas ketika kalian menulis, enak buat menulis, itu sudah cukup teman-teman sekalian. Kemudian mendengarkan materi dengan cermat. Makanya Kak Yogi selalu bilang, usahakan kalian menghidupkan video ketika kalian sedang belajar online. Agar terlihat posisinya. Ya, ini lagi mendengarkan atau tidak. Karena banyak yang belajar online sambil begini. Di kasur. Betul nggak? Ya, di kasur begini, pegang handphone sambil begini. Betul nggak? Iya, ya kan banyak banget. Sambil belajar begini, entar begini. Entar udah bosan nih, bosan. Tidur. Ya, jangan teman-teman sekalian. Usahakan tetap mendengarkan dengan cermat. Duduk. Tegakkan posisi punggung kita. Dengarkan dengan baik seperti ini. Ya. Kemudian berpakaian yang rapi dan syar'i. Ya, jangan pakai baju koko tapi bawahnya kok kolor tadi ya. Coba kalian pergi ke sekolah, berani nggak seperti itu? Ya, kalian pergi ke sekolah nih, udah rapi mak nih, pakai baju koko. Nggak taunya bawahnya celana pendek misalnya. Berani nggak teman-teman keluar? Ya, nggak akan berani, pasti diketawain sama orang. Celananya ketinggalan. Ya, pasti kita nggak akan berani teman-teman. Nggak pakai jilbab, rambutnya kelihatan. Ya, nah, walaupun belajar online, usahakan untuk tetap memakai pakaian yang rapi dan juga syar'i, teman-teman sekalian. Oke, kemudian yang terakhir adalah jangan bermain jet-jet di luar keperluan kita untuk belajar.
Ya, kalau sudah belajar ya sudah, matikan gadgetnya atau kembalikan kepada Umi. Ya, kembalikan kepada Umi. Mi, aku sudah selesai dari belajar. Silahkan Mi, aku tidak pakai lagi. Aku tidak pakai lagi. Ya, besok aku pakai lagi insya Allah. Selesai. Ya, dengan begini, ya, walaupun kita belajarnya online, insya Allah Ta'ala, Allah akan angkat kita dengan ilmu. Allah akan angkat derajat kita dengan ilmu, teman-teman. Kita akan tetap bisa pintar kok, insya Allah. Kita tetap akan bisa mampu kok, insya Allah, walaupun belajarnya online. Tapi dengan syarat, muliakanlah ilmu, beradablah ketika menuntut ilmu, walaupun kita belajarnya hanya dari rumah saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, jika ada adik-adik yang hendak bertanya, dipersilakan. Nah, pertanyaannya diharapkan sesuai dengan materi ya, teman-teman. Jazakallah khairan Kak Yogi atas nasihatnya, Masya Allah. Baik adik-adik yang mau bertanya, sudah ada yang raisen Kak? Tafadhal. Langsung saja silakan. Keira dari Tangerang. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam. Kalau orang muslim banyak adatnya, kalau orang kafir itu ada adatnya nggak Kak? Kalau orang kafir, Masya Allah. Allah Ta'ala alam bi as-sawab. Nah, dalam agama kita, teman-teman sekalian, jangankan menuntut ilmu yang urusannya besar. Ya, buang air kecil aja sudah diatur dalam urusan agama Islam. Ya enggak? Menuntut ilmu buang air kecil itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ada aturan-aturannya. Apalagi menuntut ilmu yang menjadikan jalan kita menuju ke surga. Itu ketat aturannya. Adapun di agama lain, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, karena tidak ada agama yang sempurna selain agama Islam. Ada adik Afika yang bertanya nih Kak. Nah, Masya Allah. Silakan, Afika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, nanya. Kak Yogi. Iya. Kak Yogi. Kak Yogi lagi pakai jilbab dulu. Ada. Ayo. Silakan Afika. Nah, mungkin bisa digantikan. Yang lain dulu ya. Dengan Alia dari Bekasi, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayang. Saya mau tanya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa ikhlas dalam menuntut ilmu dan apa saja solusi untuk bisa ikhlas dalam menuntut ilmu? Nah, pertama, sesuatu itu tentu ada tujuannya, ya enggak? Teman-teman ingin makan, tentu ingin kenyang. Teman-teman minum, tujuannya ingin menghilangkan rasa haus. Ketika kita menuntut ilmu, ya, kita pun ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Untuk meraih surganya Allah. Tentu ini tujuan tertinggi kita. Ya, tujuan tertinggi kita dalam menuntut ilmu adalah kita itu ingin istirahat di tempat yang paling nyaman nanti di surganya Allah. Ya, dengan begini, ya, kita insya Allah akan selalu ikhlas dan fokus untuk mencapai tujuan kita, yaitu ikhlas. Dengan memperhatikan apa yang menjadi tujuan kita, insya Allah hati kita itu selalu ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, ketika belajar offline, teman-teman sekalian, Kak Yogi ada beberapa teman yang belajar itu dia berangkat dari rumah, ada yang jam 5 subuh,
dari tempatnya. Ada yang berangkatnya sebelum subuh untuk sampai ke kampus. Di sana terlihat keikhlasan yang begitu dalam teman-teman. Kenapa? Karena tujuannya satu, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah yang nantinya bisa mengantarkan kita ke surga. Maka tanamkan dalam diri kakak agar ketika kakak menuntut ilmu, ya tujuannya cuma satu, yaitu surga. Maka insya Allah keikhlasan itu akan selalu menyelimuti hati kita. Ya, karena kita khawatir ketika kita tidak ikhlas, yang kita dapatkan bukan surga, Kak. Ya, ketika hati kita itu tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, yang kita dapatkan bukan surga, justru kita malah mendapatkan api neraka. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dengan Kak Lea dari Depok. Ya, Lea. Silakan Kak Lea dan Denaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan aku kan belajar. Teman ada yang presenting. Kalau aku ikut-ikutan presenting gitu, itu beradab gak? Mengganggu teman tapi. Nah, oke, kayak gini nangkap. Kita kurang kayak Al-afu. Nah, betul sekali. Ini juga salah satu suaranya mantul ya. Tes. Bagus Kak, insya Allah. Bagus ya. Ketika kita belajar online, teman-teman sekalian, semua kita bisa menggunakan fasilitas. Ya, yang terkadang kita pakai fasilitas mengganggu teman yang lain. Maka ketika belajar online itu butuh saling pengertian. Ya, jikalau ibu guru sedang memerintahkan si A untuk presentasi, maka si B yang memperhatikan. Ya, si B tidak boleh ikut-ikutan mencoret-coret. Kan selama ini kita dapati. Andaikan nih papan tulis ini dibuka, maka Kak Yogi yakin semuanya ingin ikutan menulis. Ya, nah ini menunjukkan kita belum paham bagaimana kaidahnya. Nah teman-teman, ketika ada teman kita yang sedang presentasi misalkan, atau teman kita sedang membacakan sesuatu dan tidak mengganggunya, Kak Yogi yakin dalam sebuah pembelajaran, apalagi dalam ruang lingkup yang kecil seperti kelas, Bapak dan Ibu guru atau Ustadz dan Ustadzah pasti akan memberikan kalian kesempatan. Ya, mereka akan berusaha bagaimana kalian itu tidak seperti dibiarkan. Ya, diperhatikan insya Allah. Tapi tentu ada gilirannya masing-masing. Dan hendaknya kita saling menghormati ketika giliran teman kita. Wallahu a'lam. Baik, banyak yang bertanya nih Kak. Harap bersabar ya karena berurutan insya Allah. Dari Aisyah, Jakarta Timur, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, di kelasku kan akhwat semua. Beberapa di antara mereka ada yang screen sharing gitu. Jadi gurunya nggak kelihatan yang gurunya pas lagi screen sharing. Gimana ya? Terus juga pas kebuka fitur pennya itu ada yang coret-coret. Kata bu guru suruhnya ngelingkarin huruf, tapi banyak yang mencoret-coret nggak jelas. Harusnya. Oke, Aisyah, syukran. Nah, kayak gitu paham. Sebaiknya adalah, Aisyah yang pertama tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh teman Aisyah. Itu yang pertama. Ya, kita menahan kerusakan itu dari diri kita sendiri. Ya,
kita nggak aku yang salah dan menzolimi teman kita di kelas, maka tidak kita lakukan. Ya, kalau Aisyah bisa memperingatkan teman-teman yang lain agar tidak melakukan hal yang buruk, salah satu contohnya tadi mengganggu teman yang lain, bahkan mengganggu bu guru dalam kegiatan belajar, maka Aisyah sampaikan. Tapi kalau tidak bisa, maka sebaiknya kita diam. Kemudian nanti setelah selesai belajar, sampaikan sama bu guru, Bu, tadi aku terganggu. Bu, tadi tuh nggak enak belajarnya, misalkan. Pasti nanti insya Allah akan ada teknik yang lain dari bu guru agar pembelajarannya nikmat. Yang pasti yang Aisyah harus dari kita sendiri, kita tidak boleh ikut-ikutan ketika ada teman yang coret-coret, yang mengganggu presentasi, yang bermain-main dengan media yang sedang dipakai ketika itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada Asyif dari Jakarta Barat, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam, Asyif. Kak, mau tanya. Kok suaranya? Jelas kok sayang. Jadi kalau misalnya kan kita lagi belajar, nah terus jadi kayak internetnya itu udah bagus kan, atau taunya jadi kayak bagus kan, atau taunya ada kayak hampir nggak itu lagi. Syukron. Nah, biar nggak itu lagi, maksudnya? Kayaknya paham kok. Ya, kan ketika belajar di rumah itulah kendala yang memang terkadang kita dapati. Ya, kita pengennya lancar gitu ya. Udah beli kuota banyak misalkan, atau sudah beli pasang wifi yang kuat. Tapi qadar Allah, namanya alat teman-teman dipakai oleh banyak orang, maka tidak bisa terlepas dari yang namanya kesalahan atau rusak dan seterusnya. Ya, maka hendaknya ketika itu ya bertawakal saja sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Beda dengan di kelas, ya enggak? Kalau di kelas offline kita nggak dengar penjelasan Pak Guru, kita bisa minta ulangin. Ya, tetapi ketika belajar online, ya kita sulit untuk menghubunginya karena nanti Pak Gurunya sudah sampai mana, kitanya baru sampai mana. Ya, maka pertama yang Kakak Asif harus lakukan adalah ya sudah bertawakal saja kepada Allah, pasrah saja kepada Allah. Yang kedua, Kakak Asif berusaha bertanya kepada teman-teman, ya menghubungi teman-teman. Maaf, tadi Asif internetnya mati atau internetnya qadarullah trouble misalkan. Tadi ketinggalan di poin A misalkan. Tolong dong kasih tahu apa sih poin A ini. Jadi jangan malas untuk bertanya. Ya, jangan malas untuk mengikuti apa yang tadi kita tertinggal karena matinya internet. Jadi pada intinya Kak Yogi mengajarkan kepada Asif dan teman-teman jangan nyerah. Ya, jangan menyerah. Kak Yogi kalau lagi belajar online, terutama Kak Yogi di kelas nih teman-teman. Kak Yogi selalu merekam pelajaran. Ya, Kak Yogi selalu rekam pelajaran sehingga ketika internetnya bermasalah, maka Kak Yogi akan tahu tadi saya ketinggalan di sini, tadi saya ketinggalan di sini nih. Kak Yogi selalu menyimpan rekaman dari tanggal 23 itu 14 menit, 31 menit, ada yang 4, ada yang 27 menit, ada yang 15 menit. Semuanya Kak Yogi simpan ya, sehingga Kak Yogi kalau ada yang ketinggalan atau pas internetnya mati, Kak Yogi tahu di sisi mana Kak Yogi tertinggal. Ya, pada intinya adalah bertawakal kepada Allah dan tetap berusaha sebaik mungkin untuk meraih ilmu. Wallahu a'lam. Masih bisa bertanya, Kak? Akhir insya Allah, masih insya Allah.
Silakan Saad dan Umair dari Pasuruan. Masya Allah. Silakan dibuka mic-nya. Baik, yang lain dulu ya. Hafizah dari Jakarta Selatan. Sebentar, Bu, sebentar. Silakan Hafizah. Fadilah dari Pamulang. Silahkan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu misalnya kalau kita lagi belajar, terus misalnya ada orang nelpon, kita angkat apa enggak? Apa kita Ahsan. serahin ke orang tua kita lagi? Mumtaz, barakallahu fiik. Pertanyaan istimewa sekali. Baik. Hal seperti ini, oke, bisa dilihat dari keadaannya. Nah, kalau yang menelepon ternyata sudah ada janji misalkan sebelumnya, ya, sudah ada janji sebelumnya, maka baiknya diangkat. Ya, sebaiknya diangkat. Tapi jikalau kakak tahu ini menelponnya belum ada janji misalkan, atau teleponnya ketahuan biasanya dia telepon hanya untuk mengobrol yang tidak penting misalkan, maka tidak perlu diangkat. Ya, usahakan untuk tidak mengangkat telepon ketika teman-teman sedang belajar online gitu ya. Makanya kayak Yogi sering melihat status orang, biasanya dia akan memberikan status jangan telepon dulu ya, HP-nya sedang dipakai. Kalau kita sudah berusaha seperti itu, qadarullah masih ada juga yang telepon, maka mau tidak mau teman-teman coba angkat. Siapa tahu ada kabar yang memang penting, ya, siapa tahu memang ada kabar yang mendadak misalkan, kita kan tidak tahu. Tapi untuk menutup celah itu, ahsannya kabarkan dulu di status, misalkan nomor ini jangan ditelepon dulu karena sedang belajar online biar fokus, ya. Ketika teman-teman belajar kemudian mengangkat telepon, ya, teman-teman akan tertinggal poin pelajaran. Kan ini merugikan teman-teman. Ya, apalagi ketika diangkat teleponnya, ngobrolnya nggak penting. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Udah gede ya sekarang, misalkan. Ya, kan ini poin yang tidak penting. Maka itu bisa ditunda nanti setelah belajar. Ya, maka pada intinya sekali lagi adalah lihat keadaannya. Jikalau itu penting untuk diangkat, maka diangkat. Ya. Tapi kalau misalkan bisa ditunda, maka sebaiknya ditunda dan tidak diangkat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari Fahri, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yogi, wabarakatuh. Baik. tadi Fahri ada nyatet pesan Syekh Soleh Al-Utsaimin. Tadi artinya apa ya, Kak? Artinya yang man la yukrim tadi ya. Iya. Oke, barang siapa yang tidak memberikan ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan. Maka ilmu tidak akan memuliakan. Tidak akan memuliakan.
Iya. Nah, Ya. nah. Assalamualaikum. Al-afu, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya dari Aisyah dari Tangsel, silahkan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam, Solihah. Saya ingin bertanya jika sedang sekolah online tapi ada yang ngechat, terus harus kita jawab atau tidak? Syukron. Nah, kalau chat itu biasanya lebih ringan dari telepon ya, karena kalau telepon itu biasanya kan penting. Nah, kalau chat, nah usahakan untuk tidak dibalas, ya, tidak usah dibalas chatnya. Nah, kecuali chatnya penting, karena chatnya penting, ada sesuatu yang harus dibicarakan, maka boleh. Tapi kalau misalkan tidak penting, abaikan saja. Ya. Nah, kadang Kak Yogi pun kalau lagi belajar ada chat, Kak Yogi biarkan sampai besok, ya, karena kita harus memuliakan ilmu. Al-afu sayang. Baik. Masih bisa, Kak? Berapa Baik, lagi, Kak? ada 2 pertanyaan lagi insya Allah. Baik. Dari Misa, silakan Misha. Silakan dibuka mic-nya Misha. Baik. Dari Jihan dari Bekasi. Oh, Misa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Iya. Ada beberapa di sekolahan aku banyak yang belum tahu pelajarannya apa. Terus bukunya salah ambil. Apa yang harus aku lakukan? Syukron kayak gini. Nah, kayak ditangkap dari pertanyaannya adalah dia tidak siap mungkin ya dari pelajaran, ya, dia tidak siap terhadap apa yang dipelajari hari esok. Ini pun menjadi sebuah kesalahan yang harusnya segera dihapus teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ketidaksiapan itu menunjukkan setengah dari kegagalan teman-teman sekalian. Ya, seperti orang pergi ke medan perang, ketika dia sampai ke Malangi, ya, udah nyampe, serang, senjatanya mana? Ketinggalan di rumah, misalkan. Ya, apa yang terjadi? Musuhnya tidak akan melepaskannya, musuhnya pasti akan menyerangnya. Begitupun penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu itu akan tertinggal oleh waktu, dia akan diserang oleh waktu. Dia akan tertinggal oleh waktu. Dimatangkan dulu besok itu pelajaran apa. Kan selama pelajaran online tetap ada jadwalnya, betul nggak? Ada jadwalnya nggak teman-teman? Ada kan? Iya, tetap ada. Nggak mungkin belajar dadakan, ya kan? Pasti ada jadwalnya. Nah, ikuti jadwalnya. Pastikan bukunya sudah ada. Siapkan dari malam.
Ya, sama seperti teman-teman mau belajar offline. Alhamdulillah. Nah, Baik. nah, Satu lagi ya Kak, berarti ya Kak. Insya Allah. iya. Jihan silakan dari Bekasi. Hafiza. Hafiza. Silakan dibuka mic-nya. Baik. Hasanah dari Pekanbaru. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh. Kalau kita ada Bisa diulang saya pertanyaannya? apa? Suaranya terputus-putus, Baik, mungkin Hasanah ada- bisa diulang? Muhammad mungkin mendengarkannya? Enggak jelas juga Kak, terputus-putus. Baik. Karena kalau Asana kalau nggak punya adab apa akibatnya? Kalau nggak punya apa Oh, saya? Masya Allah. Kalau tidak punya adab, Oh ada. mungkin pertanyaannya, kalau misalkan saya tidak punya adab ketika menuntut ilmu, apa akibatnya? Mungkin seperti itu sayangnya. Kalau pertanyaannya seperti ini, ya maka jawabannya adalah kan diraih sayang. Ya, ilmunya tidak akan berhasil kita dapatkan. Ya, Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, beliau mengatakan bil adabi tafhamu al-ilma. Dengan adablah engkau dapat paham akan ilmu. Ayogi, aku sudah nggak beradab nih Kak, misalkan ada yang bilang. Terus tapi aku tetap pintar Kak, aku tetap juara 1, aku tetap dapat ilmu misalkan. Nah teman-teman, ilmu itu bukan sekedar kecerdasan atau nilai saja, akan tetapi keberkahan. Ketika kita tidak beradab menuntut ilmu, kita sudah kehilangan 1 poin. Yang pasti menuntut ilmu itu bukan untuk menjadikan kita juara 1, bukan. Menuntut ilmu tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak kita yang tidak baik, untuk memperbaiki sifat kita yang tidak baik. Ya, jikalau kita tidak beradab, misalkan, apakah itu akhlak dan adat baik? Tentu tidak. Ini tentu berlawanan dengan ilmu. Ya, orang-orang kafir yang diberikan ilmu oleh Allah, pintar-pintar. Tapi apakah mereka memperhatikan adab-adabnya? Tentu tidak. Jikalau ini pertanyaannya, jikalau bukan, kayak diminta maaf qadarullah tadi tidak terdengar. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, karena sudah mendekati zuhur, insyaallah ta'ala ya, kita cukupkan kajian pada kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa ilmu, janganlah pernah menyerah menuntut ilmu sampai Allah mewafatkan kita dengan keadaan yang baik. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.